Assalamualaikum. Salam. Selamat siang semuanya. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah baik dan sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan dipimpin ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oh. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya Ibu absen dulu ya. Oke. Ini sebelum kita memulai, Ibu mau tahu perasaan kalian hari ini gimana? Nah, silahkan boleh dibuka HP-nya. Oke, dibuka HP-nya, lalu silahkan bisa barcode di sini, silahkan. Kalau sudah langsung diklik. Ibu mau tahu perasaan kalian hari ini gimana? Oh, ada yang sedih hari ini. Ada yang capek, ada yang gembira, ada yang sangat senang. Wah, macam-macam ya perasaannya ya. Selanjutnya, seperti biasa, boleh dilihat kiri kanannya apakah ada sampah. Bersih ya? Sibuk. Oke, boleh dicek juga kerapihan bajunya, apakah bajunya ada yang kotor atau bagaimana? Sudah bersih ya? Sudah, oke. Artinya sudah siap menerima pembelajaran hari ini ya? Ya, Bu. Siap, oke. Nah, selanjutnya ada visi SMA 1 Parung. Ibu boleh minta tolong untuk yang mau membacakan visi siapa? Oke, Kesya. Silakan, Kesya. Nah, selanjutnya Ibu mau mengingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama waktu awal pertemuan ya. Ini sudah kita buat sama-sama. Ada yang mau membacakan keyakinan kelas? Boleh Shalom ya, silakan Shalom. Shalom. Oke, sebentar. Oke. Yang pertama, tidak memainkan handphone saat KBM kecuali diminta oleh guru. Oke, berarti kalau kalian nggak diminta sama ibu jangan main HP. Tapi hari ini kita pembelajarannya akan terintegrasi dengan handphone. Nanti kalian bisa menggunakan handphone untuk pembelajaran ya. Yang kedua, membawa tumbler minum. Oke, bawa tumbler minumnya hari ini. Bawa, oke, good. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila sebagai pembiasaan positif kita ya. Oke, siapa yang hari ini mau jadi dirijen? Oke, Nadira dulu ya, nanti yang lain bisa gantian. Silakan Nadira. Oke, terima kasih untuk Nadira. Nanti di pertemuan berikutnya, tadi ada yang udah mau ya, nanti Gaby bisa, Sarah, atau yang lainnya ya. Oke, nah selanjutnya biar kalian belajarnya lebih rileks ya,
Ibu mau kalian untuk mendengarkan mindfulness ini ya. Oke. Sebentar ya. Jadi silahkan kalian untuk duduk, rileks ya, dan mendengarkan teknik stop ini. Amati perasaan Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Oke, sudah selesai, sudah rileks sekarang? Sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Siap, oke. Nah, kita lanjut ke PPT ya. Nah, anak-anak masih ingat materi pembelajaran di pertemuan lalu? Masih, ya tentang apa ya? Oke, tentang struktur organ dan fungsi sistem pencernaan manusia. Tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari yaitu melalui tayangan video, kalian harus bisa mengidentifikasi kelainan. Nanti kelainannya ada apa aja, ya. Lalu yang kedua, melalui diskusi kelompok, kalian bisa merumuskan solusi. Nanti kita udah tahu kelainannya, kira-kira solusi pencegahan dan pengobatannya apa aja, ya. Dan yang ketiga, melalui presentasi dan refleksi, kalian bisa menunjukkan sikap peduli terhadap kesehatan. Jadi nggak cuma belajar teori aja, tapi kalian harus bisa mempraktikkan dalam kehidupan. Oke, good. Lalu, ini ada manfaat pembelajaran kita hari ini. Yang pertama apa? Ya, kalau udah tahu ada kelainan-kelainannya, kita jadi tahu. Kita harus sadar bagaimana memahami tentang kesehatan tubuh sendiri. Lalu yang kedua apa? Nah, berarti abis ini jangan makan makanan yang kurang sehat lagi ya. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, lalu selanjutnya pemahaman bermakna. Jadi, dengan kita memahami bagaimana makanan itu dicerna, lalu dipecah dan diserap, nanti kita harus bisa memastikan bahwa kebutuhan kita nutrisinya terpenuhi dengan baik, ya. Nah, Ibu ada pertanyaan, kira-kira ini gambar apa ya? Lagi sakit diare, betul. Nah, ini ada pertanyaan, kira-kira siapa yang mau jawab? Oke, banyak ya. Kita kasih kesempatan dulu buat Gaby ya, Gaby. Oke, silakan Gaby, kira-kira ini apa yang kamu pikirkan setelah melihat gambar ini? Lalu menurut kamu kira-kira dia ini kenapa sih? Ya. Buang air besar karena gangguan pencernaan seperti diare. Itu aja, Bu. Iya, jadi berdasarkan foto ini, menurut kamu dia lagi mengalami gangguan pencernaan, diare, ya. Dilihat dari gambarnya ya, kayak gitu. Iya, Bu. Oke, tepuk tangan buat Gaby. Nah, Ibu punya video, ya. Jadi silakan ditonton nanti. Setelah nonton video, kira-kira menurut kalian apa yang terjadi pada kasus tersebut dan kenapa, ya? Oke, itu dari kasus gangguan pencernaan ya. Oke, kira-kira siapa yang mau menanggapi video ini? Oke, kita kasih kesempatan dulu buat Naurah ya. Oke, silakan Naurah. Jadi dari ketiga kasus tersebut, kita bisa tahu kalau gangguan pencernaan itu bisa dialami siapa aja, baik anak-anak ataupun orang dewasa. Ini ada beberapa kelainan pada sistem pencernaan manusia ya. Yang pertama ada apa yang pertama? Serostomia. Jadi serostomia ini gejala mulut kering karena kurangnya produksi saliva. Saliva itu air
liur. Jadi kondisi di mana mulutnya itu kekurangan saliva. Cukup jelas? Jelas. Oke, jelas ya. Kalau sudah jelas, eh kita akan bekerja kelompok. Ini kelompoknya sudah dibagikan waktu di awal pertemuan kita sudah melakukan tes diagnostik awal ya tentang kesiapan pembelajaran. Jadi silakan berkelompok sesuai dengan kelompok yang tertera di depan. Silakan. Duduknya boleh berdekatan, boleh digeser meja dan kursinya agar berkolaborasinya lebih nyaman ya. Oke. Ya, ya. Oke, sudah siap berkelompok? Sudah. Oke, anak-anak. Sebelum kita memulai kerja kelompok, Ibu mau ice breaking dulu ya. Silakan kalian mencari pasangannya. Oke. Nah, ice breaking-nya adalah kalau Ibu bilang clap, kalian tepuk tangan 1 kali. Clap. Oke, ya, clap. Kalau Ibu bilang boom, kalian bisa tepuk meja 1 kali. Oke, clap. Boom. Nah, kalau Ibu bilang pen, maka yang berpasangan itu harus berebut pulpen. Ya. Siapa yang dapat pulpen itu yang fokus berarti ya. Oke, siap semuanya? Oke. Mau simulasi apa langsung dulu? Simulasi. Oke, kita simulasi 1 kali ya. Oke, clap. Clap. Boom. Clap. Boom. Clap. Clap. Pen. Pen. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, sudah fokus ya? Sudah. Kalau sudah fokus, selanjutnya Ibu akan kasih kalian LKPD. Oke. Jadi satu kelompok akan mendapatkan 1 LKPD. Ini sengaja belum Ibu shred kelas biar bisa nanti kalian pembagian tugasnya ya. Oke. Sudah semua dapat LKPD dan sumber belajarnya ya? Oke, Ibu mau jelaskan dulu. Jadi di LKPD ini ada scan barcode, ada barcode ya. Ada barcode-nya ya. Nah, di situ sudah ada masing-masing. Kelompok 1 bisa scan yang kelompok 1 tentang kasus obesitas ya. Kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Di barcode tersebut ada infografis. Jadi infografis dan bahan bacaan untuk bisa didiskusikan. Paham? Yang tadi ya. Di sumber belajar ini Ibu sediakan ada buku acuan pembelajaran ya, lalu ada modul, lalu ada video atau podcast. Mungkin dari kalian ada yang lebih tertarik dengan nonton video atau podcast, silahkan di-scan. Ada dimulai dari gangguan sistem pencernaan sampai ke podcast-podcast yang lain. Paham? Atau misalnya, Bu, saya nggak mau nonton video, boleh nggak nyari sumbernya di yang lain? Ibu juga sediakan di bawah. Ini ada link artikel yang bisa kalian cari ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Scan ya, Bu? Ya, Kan di sini di-scan. Kita boleh menggunakan handphone atau enggak, Bu? boleh. Tentu aja boleh ya. Jadi nanti bisa di-scan menggunakan HP masing-masing. Jadi boleh memakai HP untuk keperluan pembelajaran hari ini ya. Oke. Terima kasih. Sama-sama, Moza. Nah, selanjutnya anak-anak. Nah, kalau sudah mencari jawaban dari berbagai sumber, silakan kalian bisa menuangkan jawaban kalian dengan media apapun. Misalnya, Bu, saya mau infografis, silakan dibuat dalam bentuk infografis, boleh, video boleh, atau misalnya, Bu, saya nggak mau pakai media digital, mau pakai media manual, boleh. Digital pun pakai web apapun boleh ya, pakai Canva dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyain lagi terkait pengerjaan LKPD? Cukup jelas? Cukup. Oke, jika sudah jelas, silakan kalian berdiskusi. Anak-anak, selama kalian berdiskusi, Ibu juga akan menilai kolaborasi
kerjasama dan keaktifan kelompok ya. Oke, tentang dampak jangka pendek dan jangka Iya. panjang obesitas. Iya, Bu. Kayak gitu, bukan? Iya, boleh itu. Ya, boleh ditambahin lagi ya. Oke. Bu, ini kan di sini kita kayak ngejelasin ya Bu, masalah obesitas itu kita jelasin satu-satu apa gimana Bu? Ya, nanti kalian baca dulu infografis yang ada di link itu ya. Oke. Nanti setelah kalian baca infografis bisa di Masukin ke LKPD sini. betul. Oke. Makasih ya Bu. Oh, boleh kalian mau bikin infografis jadinya. Iya. Canva atau manual? Canva. Oke, Canva silahkan ya. Oke. Oke, iya. Oke, anak-anak sudah selesai. Oke, sedikit lagi ya. Oke. Mulai ya. Oke, sudah selesai ya bikin LKPD-nya? Sudah, jawabannya sudah ada? Sudah, diskusinya sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai diskusinya, kita selanjutnya akan presentasi. Oke. Sebelum kita presentasi, kita ada ice breaking dulu sebentar. Ya, ice breaking lagi sebentar ya. Oke, sama dengan yang tadi silakan berpasangan. Sama Lutfi lagi, boleh. Nah, nama ice breakingnya jauh, dekat, tangkap. Oke, kalian sudah berpasangan? Sudah. Dari pasangannya itu siapa yang mau diam, siapa yang mau nangkap? Nah, silakan. Oke, yang diam tugasnya cuma gini. Dan menghindari untuk ditangkap. Ya, jadi kalau mau ditangkap kalian harus menghindar. Sedangkan yang menangkap itu harus mengikuti instruksi saya. Kalau saya bilang jauh, tangannya gini. Jauh, dekat, jauh, dekat. Pas tangkap temannya. Oke, sekarang tadi Ibu sudah di-spin di laptop Ibu. Ternyata yang dapat presentasi adalah kelompok 1. Sudah siap kelompok 1 presentasi? Sudah. Oke, kita tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan kelompok 1 bisa di sini. Boleh di bawah. Oke. Kelompok 1 udah ngirim ya? Udah, Bu. Oke, selama kelompok 1 presentasi, tadi sudah Ibu bagikan lembar penilaian presentasi ya. Jadi selama temannya presentasi silakan dinilai. Lalu jika ada pertanyaan atau yang lainnya silakan ditanggapi. Paham ya? Oke, silakan kelompok 1 dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan ancaman obesitas pada anak di Indonesia. Ada banyak pertanyaan dari beberapa warga masyarakat. Mengapa mengacu pada infografik definisikan obesitas pada anak, mengapa masalah obesitas pada anak di Indonesia perlu mendapatkan perhatian yang serius? Jadi, berdasarkan snippet infografik, definisi eksplisit tidak diberikan. Namun, dapat disimpulkan bahwasanya obesitas pada anak adalah kondisi pengumpulan lemak berlebih dalam tubuh anak yang dapat mengganggu atau mengancam kesehatan. Terus, obesitas ini juga dapat diperhatikan serius oleh banyak orang. Sekolah sehat, anak cerdas dan bebas obesitas. Ada aktivitas konkretnya yaitu edukasi gizi, tantangan air putih, gerakan jalan sehat, Jumat sehat bergerak, juga yang terakhir ada papan informasi atau poster. Oke.
Selesai dari kelompok kami, apakah dari audiens ada yang ingin bertanya Oke, kepada Syafarel? oke, silakan Syafarel. Sebelumnya saya Syafara dari kelompok 4. Saya izin bertanya, apakah diet ketat itu aman untuk penderita obesitas atau berbahaya? Terima kasih. Oke, bagus sekali pertanyaan dari Syafarel. Silakan langsung dijawab ya. Oke, sebelumnya saya izin menjawab Randy Safarel. Jadi itu diet itu sangat berbahaya bagi penderita obesitas. Nah, apalagi jika terlalu ekstrim itu banyak banget resikonya. Salah satunya kayak kekurangan nutrisi, terus juga ada efek yoyo. Nah, efek yoyo itu kayak misalkan berat badannya turun lalu naik lagi. Terus juga ada gangguan metabolisme dan juga gangguan psikologis. Tapi diet juga aman kok. Apabila diet dilakukan dengan pengawasan ahli gizi, bertahap, dan dibarengi dengan pola hidup yang sehat. Apakah cukup? Oh, sepakat. Oke, silakan ditutup. Selesai. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, selanjutnya tadi hasil dari kocokan, selanjutnya yang tampil adalah kelompok 2 ya. Kita beri tepuk tangan buat kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa diare perlu diwaspadai terutama saat musim kemarau? Nah, apa kaitannya sih musim kemarau dengan peningkatan resiko diare? Nah, diare perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan tubuh kehilangan banyak cairan dan elektrolit yang berpotensi dehidrasi dan komplikasi serius terutama pada anak-anak. Nah, yang kedua itu kaitan musim kemarau dengan peningkatan resiko diare adalah karena pada musim kemarau sumber air yang sering terjadi kelangkaan air bersih. Kondisi ini dapat menyebabkan masyarakat menggunakan sumber air yang tidak layak atau kurang higienis untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga meningkatkan resiko penularan kuman penyebab diare. Oke, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Maaf. Pertanyaan. Oke, siapa dipilih? Boleh mau siapa? Sarah, boleh. Wah, Sarah dulu ya, Mbak ya. Sabar ya Moja. Ya, silakan Sarah. Oke, pertanyaan dari saya, itu apa sih hubungan antara diare dan sanitasi lingkungan? Kenapa diare bisa mengakibat kematian di negara-negara yang berkembang? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Mau langsung dijawab? Oke, silakan langsung dijawab. Saya izin menjawab pertanyaan dari Sarah. Jadi, apa hubungan antara diare dan juga sanitasi lingkungan? Jadi, diare sangat berhubungan dengan sanitasi lingkungan karena sanitasi yang buruk seperti kurangnya akses pada air bersih bisa mengakibatkan orang tersebut atau negara berkembang banyak yang memiliki penyakit diare. Karena negara berkembang juga memiliki masih banyak tempat yang tidak dapat mengakses air bersih sehingga banyak terjadi kematian di negara berkembang. Oke, bagaimana Sarah? Oke, cukup. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, betul sekali ya bahwa tadi kita sudah melihat berbagai studi kasus ya dari kelompok 1 itu tentang apa tadi? Obesitas, kelompok 2 tentang diare. Ibu mau minta di antara kalian mungkin ada yang mau maju ke depan untuk sama-sama kita membuat kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini kami akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Jadi kita mempelajari mengenai kelainan pada sistem pencernaan. Ada 4 penyakit utama yang tadi kita bahas dan juga sudah kita diskusikan. Di sini saya dan Silva akan menyimpulkannya. Yang pertama ada penyakit obesitas, di mana penyakit ini orangnya itu memiliki berat badan di atas batas normal yang diakibatkan karena penumpukan lemak pada tubuh. Nah, tadi kita sudah belajar. Sekarang Ibu mau ngasih kalian soal. Seperti biasa, kita akan masuk ke aplikasi Kahoot ya di web ya. Oke, sudah semua masuk? Sudah ya? Kalau sudah, kita mulai. Siap ya? Oke, ada 5 soal, waktunya 20 detik. Oke, pernyataan yang benar mengenai gangguan pencernaan dan penyebabnya. Yang pertama, sembelit disebabkan kurang makanan berserat. Gastritis disebabkan iritasi pada dinding kolon. Diare disebabkan karena kelebihan asam lambung. Atau radang usus buntu disebabkan gangguan absorpsi air. Oke. Berarti semuanya banyak yang betul ya. Oke, ada 1 orang nggak apa-apa ya. Kita sudah mengerjakan soal Kahoot. Lalu selanjutnya kita akan berefleksi. Nah, anak-anak tolong perhatikan dulu. Silakan, sudah mendapatkan sticky note semuanya? Sudah. Nah, silakan kalian isi jawaban apa yang paling berkesan dari pembelajaran hari ini. Lalu konsep apa yang masih kalian bingungkan? Kalau sudah, nanti silakan tempel di papan refleksi. Silakan ditulis. Apa yang paling berkesan pada pembelajaran hari ini dan konsep apa yang masih membingungkan? Oke, kelompok siapa yang sudah refleksi? Oke, kita gantian dulu ya. Boleh dari kelompok 1 dulu, silakan menempelkan pada papan refleksi. Oke, boleh ditempel di mana saja. Udah dikasih nama ya? Oke, Ibu mau bacain 1 dari kalian ya. 1. Yang mana ya? Oke, yang ini deh boleh. Oke, dari kelompok oranye yang 4 ya. Yang paling berkesan adalah kita bisa mempelajari sistem pencernaan manusia. Karena dengan pembelajaran ini kita bisa lebih tahu mana yang baik untuk dikonsumsi dan tidak. Dan alhamdulillah tidak ada materi yang kebingungan. Oke, tepuk tangan ini buat Naura. Ya. Oke, Ibu yakin semuanya juga sudah paham materi hari ini ya. Oke, selanjutnya jadi setelah kita belajar tentang kelainan pada sistem pencernaan, kita harus membiasakan diri kita untuk membaca label nutrisi makanan yang kita makan ya. Mulai dari memilih asupan gizi seimbang, itu sebagai wujud kesadaran kita akan pentingnya memahami kelainan sistem pencernaan. Lalu tujuannya buat apa? Agar kita bisa menghargai kompleksitas tubuh kita dan agar bisa mengambil langkah-langkah yang lebih baik untuk menjaga kesehatan pencernaan. Oke, betul ya? Nah, untuk pembelajaran selanjutnya karena kita sudah selesai materi sistem pencernaan, kita akan masuk ke sistem pernafasan manusia. Jangan lupa materinya dibaca terlebih dahulu ya. Oke, dan jangan lupa catatan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, sebelum kita tutup, boleh mungkin dikembalikan ke semula. Sudah selesai? Sudah ya? Sebelum kita menutup, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan untuk maju. Baik teman-teman semua, untuk menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kembali. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa istirahat setelah ini ya. Baik, Bu.